Induk Kependudukan atau NIK pada Kartu Tanda Penduduk atau KTP yang kini mulai terintegrasi. Menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Governor Chess Brifoyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan diri sebagai tim Halim Perdana Kusuma. Dengan saya sendiri, Khofifah Nur Ambia sebagai pembicara pertama. Di samping kiri saya adalah Saudara Rian Papahan selaku pembicara kedua. Dan di sebelah kanan saya, Saudari Fadia Sabita selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum yang berbahagia. Mosi perdebatan kita kali ini adalah perlindungan data pribadi dalam pengintegrasian NIK dan NPWP dalam mewujudkan tatanan yang harmonis ditinjau dari peraturan perpajakan di Indonesia. Tanpa rasa ragu di dalam diri, kami menyatakan dengan tegas bahwa kami setuju dengan mosi tersebut. Hal ini didasari oleh 3 argumentasi landasan, yaitu landasan filosofis yang akan disampaikan oleh saya sendiri, landasan yuridis yang akan dipaparkan dengan jelas oleh pembicara kedua, dan landasan sosiologis yang akan dielaborasi dengan rinci oleh pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum yang berbahagia, belakangan ini, negara kita sedang berada di tengah huru-hara akibat kebijakan pemerintah terkait pengintegrasian NIK dan NPWP. Dilansir dari hukum online, Considerans huruf C Permen Q 112/2022 menyebutkan alasan kenapa NIK menjadi NPWP, yakni dengan tujuan mendukung kebijakan satu data Indonesia sehingga diperlukan pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berkaitan erat dengan konsep Single Identity Number atau SIN. SIN merupakan identitas yang bersifat unik, tunggal dan hanya dimiliki oleh masing-masing individu. SIN akan memuat data kepemilikan aset, data keuangan, data perpajakan, data kepolisian, dan lain sebagainya. Kehadiran SIN tidak hanya memberikan kemudahan bagi penduduk, tetapi juga membawa kebermanfaatan bagi instansi terkait, salah satunya yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum yang berbahagia, penggunaan Single Identity Number merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang dapat membantu efisiensi administrasi perpajakan serta optimalisasi pemungutan pajak. SIN dapat memudahkan proses integrasi antara data kependudukan dan data keuangan. Selain itu, penggunaan NIK sebagai NPWP dapat membantu Fiskus dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Adanya integrasi data dapat mempermudah DJP dalam melakukan verifikasi data terkait penghasilan dan harta yang dimiliki wajib pajak. Integrasi data juga dapat menjadi sarana dalam memperluas basis perpajakan karena Fiskus dapat lebih leluasa dalam melakukan pengawasan atas transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Terkait dengan argumentasi selanjutnya akan dibangun oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, menuju regulasi yang lebih mudah, Lex Semper Derobi Remendum, hukum selalu memberikan solusi. Pasal 2 ayat 21A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan menyatakan bahwa nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Undang-undang ini mengatur penggunaan NIK sebagai NPWP untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pasal 37 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa NIK dapat berfungsi sebagai NPWP dengan tujuan memperlancar administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pasal 2 ayat 1A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 juga menekankan pentingnya meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional yang berkelanjutan dan keberkeadilan. Langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai sistem administrasi publik yang sebelumnya berjalan secara terpisah, menciptakan integrasi yang lebih efisien dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip perlindungan data pribadi termasuk hak-hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Pengintegrasian NIK dan NPWP untuk harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hak-hak subjek data. Dengan landasan yuridis yang kuat ini, pengintegrasian NIK dan NPWP dalam konteks perpajakan diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efisien, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan tetap melindungi data pribadi warga Indonesia.
Dewan Juri yang terhormat, integrasi NIK dan NPWP membawa berbagai manfaat yang signifikan bagi kita semua. Yang akan saya jelaskan beberapa manfaat utama dari kebijakan ini. Pertama, integrasi ini akan menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien. Saat ini warga Indonesia harus mengelola beberapa nomor identitas yang berbeda untuk keperluan yang berbeda-beda. Dengan mengintegrasikan NIK dan NPWP, kita dapat mengurangi duplikasi data dan menyederhanakan proses administrasi. Wajib pajak tidak perlu lagi memiliki dua nomor identitas yang berbeda sehingga administrasi menjadi lebih mudah dan cepat. 2. Integrasi ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan satu identitas tunggal. Pemerintah dapat lebih mudah melacak dan mengelola data perpajakan sehingga meminimalkan potensi kecurangan dan penghindaran pajak. Langkah ini juga akan memperkuat basis data perpajakan yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil. Ketiga, integrasi ini akan memperkuat perlindungan data pribadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kita memastikan bahwa setiap data pribadi yang terintegrasi akan dilindungi dengan standar yang tinggi. Penyelenggaraan sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini akan mengurangi risiko penyalahgunaan data dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga negara Indonesia. Dan yang keempat, integrasi ini akan membantu mewujudkan tatanan yang harmonis dengan sistem yang lebih terintegrasi. Pemerintah dapat lebih efektif dan merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik. Data yang akurat dan terintegrasi memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan bukti. Ini akan berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan keamanan. Dewan Juri yang terhormat, sebagai contoh, dalam konteks ekonomi, data yang terintegrasi dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi dan menangani masalah penghindaran pajak dan penyelundupan. Dalam konteks sosial, data yang terintegrasi digunakan untuk merancang program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan efektif. Dalam konteks keamanan, data yang terintegrasi dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan melacak pelaku kejahatan. Dan selain itu, pengintegrasian ini juga akan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memiliki satu identitas tunggal yang terintegrasi. Masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan keuangan formal seperti perbankan dan asuransi. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam sistem keuangan formal. Join the dawn, please quench the demand. Hukum memberikan tidak lebih dari yang dibutuhkan. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum memberikan apa yang diperlukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Prinsip ini relevan dalam konteks integrasi nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dengan berbagai manfaat kepada masyarakat seperti mengurangi beban masyarakat dalam pendataan yang dilakukan secara berulang-ulang kali padahal informasi yang dibutuhkan selalu sama. Dengan sistem yang terintegrasi, warga tidak perlu mengisi banyak formulir atau memberikan informasi yang sama berkali-kali, yang berarti sistem memberikan hanya apa yang dibutuhkan dari warga, tidak lebih. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum, integrasi NIK dan NPWP juga membantu memastikan bahwa layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Ini menghindari duplikasi dan pemberian layanan yang tidak perlu, sehingga hukum dan kebijakan publik memberikan tepat sesuai dengan kebutuhan warga. Dengan mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk layanan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran. Ini berarti pemerintah memberikan layanan yang diperlukan tanpa menambahkan beban yang tidak perlu pada sistem administrasi. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum, integrasi ini juga membantu menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah dapat memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat dan up to date, yang sejalan dengan prinsip bahwa hukum hanya memberikan informasi dan pengawasan yang diperlukan tanpa melakukan intervensi yang berlebihan. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pengawasan yang lebih tepat dan proporsional. Pemerintah dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran atau penyelewengan tanpa harus melakukan pengawasan yang invasif atau berlebihan. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum, setelah banyaknya argumentasi yang disampaikan pembicara 1, 2, dan 3, maka kita dapat simpulkan bahwa integrasi antara NIK dan NPWP dalam konteks peraturan perpajakan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien, meningkatkan kepatuhan pajak, dan melindungi data pribadi warga negara. Pendukung integrasi ini mengungkapkan bahwa dengan menggunakan satu identitas tunggal, pemerintah dapat lebih mudah mengelola data perpajakan, mengurangi kecurangan, dan meningkatkan transparansi. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum, maka dari itu, untuk menghadapi tantangan perlindungan data pribadi adalah memastikan bahwa integrasi NIK dan NPWP tetap mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
2022. Hal ini mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hak-hak subjek data. Penerapan teknologi informasi yang aman dan standar pengelolaan data yang ketat perlu ditegakkan untuk memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan atau diakses secara tidak sah. Dalam konteks harmonisasi peraturan perpajakan, integrasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas seperti mendukung kebijakan ekonomi yang lebih efektif, program sosial yang lebih tepat sasaran, serta menguatkan keamanan dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, integrasi NIK dan NPWP tidak hanya mendukung efisiensi administrasi publik, tetapi juga berkontribusi dalam tatanan yang lebih baik, terstruktur, dan adil dalam ranah perpajakan di Indonesia. Interset rei publicae res judicaris non rescindi adalah kepentingan negara bahwa suatu keputusan tidak dapat diganggu-gugat. Dewan juri yang terhormat dan para pemerhati hukum yang berbahagia, berdasarkan argumentasi yang telah dielaborasi oleh kami, sekali lagi kami nyatakan dengan tegas dan lugas bahwa kami berada pada pihak setuju atas lahirnya mosi perdebatan kali ini. Pengintegrasian NIK menjadi NPWP tentunya akan membantu dalam mengoptimalisasi sistem administrasi yang sederhana. Demikian paparan argumentasi yang telah kami bangun secara komprehensif agar dapat dimengerti oleh siapapun. Kami dari tim Halim Perdana Kusuma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.